どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai di kastil kerajaan Beltram. Saat ini, Rui sedang menatap ke arah markas Restoration sambil memikirkan kabar Kouta dan Rei. Rui nampaknya merasa sedikit kesal karena di dunia ini dia tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh dengan mudah. Dan juga Rui nampaknya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius dan gelap yang berada di sekitar kastil. Memikirkan itu, perasaan Rui menjadi tidak enak. Dan lalu Rui kemudian memutuskan untuk berniat mencari tahu sumbernya. Namun beberapa saat kemudian kekasih Rui yaitu Akane kemudian muncul. Akane tahu bahwa Rui akan melamun di tempat ini. Jadi dia kemudian mendatangi Rui dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa Kouta dan Rei akan baik-baik saja karena ada Haruto di sana. Dan juga Akane kemudian mengatakan bahwa akan ada kemungkinan untuk mereka mengunjungi Kouta dan Rei di masa depan. Sementara itu di kerajaan Galar, Kouta dan Rei saat ini sedang berjalan di koridor kastil bersama dengan Duke Hyukineot. Mereka bertiga sekarang sedang menuju ke kamar Hiroki. Nampaknya permintaan Christina ke Kouta dan Rei sebelumnya adalah untuk menjadi teman Hiroki jika hal itu memungkinkan. Christina berpikir bahwa akan lebih baik jika Hiroki juga mempunyai teman pria. Dan meskipun Hiroki hanya beberapa kali bertemu dengan Rei dan Kouta, Christina berharap mereka bisa berteman, mengingat mereka berasal dari dunia yang sama. Setelah sampai di kamar Hiroki, Hiroki yang nampaknya dalam mood yang baik lalu menyapa Kouta, Rei, dan Duke Hyukineot. Dan lalu kemudian menanyakan tujuan mereka datang ke kamarnya. Duke Hyukineot kemudian mengatakan bahwa Rei baru saja menjadi anggota Restoration setelah bertunangan dengan salah satu bangsawan. Dan Duke Hyukineot kemudian membawa mereka kemari dengan niat supaya mereka bisa akrab dengan Hiroki yang juga merupakan anggota Restoration. Lalu Hiroki kemudian menanggapi ini dengan biasa saja. Hal ini mungkin berkat Rowana yang sudah membuat mood Hiroki membaik selama seminggu ini. Setelah itu, Duke Hyukineot kemudian pergi dari ruangan itu. Dan lalu hanya tinggal menyisakan Hiroki, Rowana, Rei, dan Kouta. Mereka berempat kemudian duduk di sofa kosong dan akhirnya memulai obrolan mereka. Rei lalu mengatakan bahwa setelah sekian lama dipindahkan ke dunia ini dan lalu tiba-tiba bertemu dengan orang yang berasal dari Jepang juga nampaknya membuat situasi menjadi agak canggung. Mendengar itu, Hiroki nampaknya juga sangat setuju dengan pernyataan Rei. Rei kemudian juga mengatakan bahwa Kouta menjadi gugup ketika bertemu dengan Miharu pagi ini. Mendengar itu, Kouta kemudian mencoba untuk menyangkalnya. Namun, dia setuju untuk mengakui bahwa Miharu sangat imut. Hiroki lalu juga mengatakan bahwa Miharu memang imut, namun dia tidak tertarik dengannya. Karena jika mereka jauh-jauh ditarik ke dunia ini, seharusnya mereka lebih memilih mencari putri cantik di dunia ini juga. Hiroki kemudian juga mengungkapkan sesuatu menggunakan perumpamaan yang berasal dari novel isekai. Dan ternyata Rei paham dengan apa yang dimaksud Hiroki. Yang mana nampaknya Rei juga suka membaca novel isekai populer di Jepang. Mereka berdua kemudian terus mengobrol dengan santai. Namun Kouta rupanya tidak paham dengan topik yang Rei dan Hiroki bicarakan. Rowana yang ada di sana kemudian juga terkejut karena Rowana tidak menyangka bahwa akan ada pria yang seusia dengan Hiroki yang bisa mengobrol santai dengannya. Hiroki dan Rei lalu terus mengobrol tentang novel isekai yang mereka sukai, yang mana berjudul Gourmet Modern dengan Nenek Loli. Kouta merasa bahwa judul novel itu aneh. Namun, nampaknya Rei dan Hiroki sangat menyukai itu, dan mereka dengan antusias kemudian saling membagikan kesan masing-masing mengenai novel itu.
Sementara itu di dalam mansion Haruto, para gadis sekarang sedang asik mengobrol selama di dalam pesta teh. Pada awalnya, situasi mereka sangat canggung. Namun, berkat kemampuan bicara Charlotte yang bagus, mereka sekarang semua bisa berbicara satu sama lain dengan lebih santai. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dan tanpa disadari, sudah 1 jam telah berlalu. Dan saat ini, para gadis nampaknya sedang membicarakan tentang kemampuan memasak Haruto. Setelah mendengar betapa hebatnya kemampuan memasak Haruto, Charlotte kemudian menjadi cemberut karena hanya dia sendiri yang belum pernah makan masakan Haruto. Mendengar ini, Haruto kemudian menawarkan untuk membuatkan makan malam untuk Charlotte, yang mana kemudian langsung diterima oleh Charlotte dengan wajah yang senang. Haruto kemudian pergi untuk melihat ke ruang penyimpanan makanan untuk menyiapkan makanan yang akan dia masak untuk malam ini. Dan lalu Haruto kemudian meninggalkan para gadis yang masih mengobrol dengan santai di sana. Setelah Haruto pergi, Charlotte tiba-tiba melihat ke wajah semua gadis dan bertanya hubungan seperti apa yang mereka ingin miliki dengan Haruto di masa depan. Mendengar ini, semua gadis pun menjadi terkejut. Latifah dan Aisyah lalu menjawab bahwa mereka ingin selalu bersama dengan Haruto. Namun, gadis lain masih diam. Melihat dari reaksi para gadis, Charlotte tahu bahwa para gadis menyukai Haruto. Namun, dia masih belum yakin dengan Christina, Liselot, Alma, dan Orphea karena mereka masih memasang wajah poker. Charlotte lalu kemudian mengatakan bahwa di masa depan kemungkinan Haruto akan menerima banyak lamaran pernikahan. Jadi, Charlotte ingin mereka untuk jujur sebelum terlambat. Mendengar itu, Latifah kemudian bertanya, apakah ini adalah deklarasi perang dari Charlotte? Namun, Charlotte menjawab bahwa jika Haruto hanya memilih satu, maka itu iya. Tapi, jika Haruto mau berpoligami, maka dia ingin bekerja sama dengan mereka, meskipun masih akan ada persaingan mengingat jumlah istri yang terbatas. Satsuki lalu mengatakan bahwa sepertinya Haruto adalah tipe orang yang akan mencintai satu orang selamanya. Meskipun kemungkinan besar itu ada, Charlotte tetap mengatakan bahwa dia akan tetap mencobanya. Mendengar percakapan ini, Christina lalu mengatakan bahwa Haruto pernah mengatakan bahwa dia menolak untuk berpoligami, yang mana kemudian membuat Charlotte ingin bertanya mengenai detailnya. Namun, Christina menolaknya karena hal itu berkaitan dengan perasaan Haruto. Charlotte lalu memastikan apakah di antara mereka semua ada yang sudah memiliki hubungan dengan Haruto. Dan lalu Charlotte merasa senang karena ternyata tidak ada yang terlihat memiliki hubungan yang jauh dengan Haruto. Yang mana berarti Charlotte saat ini masih memiliki kesempatan. Latifah kemudian mengatakan bahwa Haruto dulu selalu menjaga jarak dengan mereka. Namun, setelah perjalanannya, nampaknya Haruto mulai berubah. Jadi, hal yang paling efektif adalah mereka yang memulai aktif untuk mendekatinya. Meskipun itu belum ada jaminan bahwa Haruto akan menganggap mereka sebagai lawan jenis. Mendengar ini, Charlotte kemudian mengasumsikan bahwa terlepas dari poligami, mereka harus membuat Haruto mengenali mereka sebagai lawan jenis terlebih dahulu. Sarah yang dari tadi diam kemudian ikut berbicara bahwa hal itu tidak akan mudah. Karena Haruto selama ini takut kehilangan ikatannya dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi secara tidak sadar, Haruto kemudian menjadi takut untuk terlibat menjalani hubungan yang mendalam dengan orang lain. Latifah lalu melanjutkan bahwa jika mereka ingin dekat dengan Haruto, maka mereka harus tidak ragu-ragu untuk menekannya. Dan meskipun beberapa gadis tidak ikut aktif dalam pembicaraan di percakapan itu, namun mereka semua sebenarnya tertarik untuk mendengarkannya. Flora mendengarkan dengan ekspresi serius. Christina dan Liselot juga mendengarkan dengan penuh minat. Dan lalu meskipun tetap diam, Miharu memikirkan banyak hal di dalam hatinya. Miharu kemudian mengingat bahwa setelah kejadian perasaannya diketahui oleh Haruto saat dia hampir diculik Takahisa, Miharu mulai menjaga jarak dari Haruto karena dia merasa malu. Namun setelah semua ini, Miharu kemudian meyakinkan dirinya untuk tidak merasa malu lagi. Karena dia menyukai Haruto dan ingin hubungannya berkembang. Beberapa saat kemudian, lalu Charlotte memberikan saran untuk menggunakan kesempatan mereka di mansion untuk memastikan apakah Haruto mengenali mereka sebagai lawan jenis atau tidak. Satsuki lalu memberikan kode ke Charlotte bahwa tidak semua orang kemungkinan menyukai Haruto karena di sini ada Christina dan Flora juga. Charlotte kemudian mengatakan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Jadi, mereka yang menyukai Haruto bisa ikut bergabung. Namun, dia tidak memaksa semua orang untuk mengikutinya. Charlotte lalu mengatakan detail rencananya untuk melihat apakah mereka dikenali sebagai lawan jenis atau tidak.
dan juga tentang siapa gadis yang disukai Haruto saat ini, yaitu dengan cara mereka nanti akan membentuk beberapa kelompok orang yang akan bergantian untuk menemui Haruto, dan setiap kelompok akan membawa topik yang berbeda untuk menghilangkan kecurigaan. Setelah mereka semua sepakat, mereka kemudian mulai membagi kelompoknya. Dan setelah beberapa menit berlalu, Haruto saat ini sedang menyiapkan makan malam di dapur. Beberapa pelayan saat ini termasuk Arya dan Vanessa nampak melihat ke arahnya. Hal ini mungkin karena sangat jarang ada seorang bangsawan yang memasak sendiri. Jadi ini kemudian menjadi menarik perhatian orang di sekitarnya. Haruto sudah menyiapkan bahan yang diperlukan dan hanya tinggal menggoreng masakannya. Namun beberapa saat kemudian Satsuki, Orpia, Christina, dan Flora datang menemuinya. Setelah bertanya apakah Haruto sudah selesai memasak, Satsuki kemudian mengajak Haruto untuk mengobrol di ruang makan di sebelah dapur. Dan setelah mereka berlima duduk, obrolan mereka pun dimulai. Haruto lalu bertanya, bukankah Satsuki dan yang lainnya seharusnya mengobrol di ruang tamu? Satsuki kemudian mengatakan bahwa semua orang di sana nampaknya sangat senang untuk membicarakan topik tentang Haruto. Dan setelah obrolan para gadis, akhirnya Satsuki, Christina, Flora, dan Orpia memutuskan untuk melihat apa yang sedang dimasak oleh Haruto. Mendengar bahwa Haruto menjadi topik perbincangan di antara para gadis, hal itu membuat Haruto sendiri menjadi tersenyum masam. Satsuki kemudian bertanya mengenai apa yang Haruto masak, yang ternyata Haruto sekarang ingin memasak kroket dan risotto. Menggunakan topik memasak pada awalnya, Satsuki dan yang lainnya lalu mulai mengembangkan pertanyaan itu ke arah pertanyaan tentang wanita ideal yang ingin Haruto nikahi. Dan lalu setelah mendapatkan banyak hujan pertanyaan, Haruto kemudian merasa aneh karena setiap pertanyaan hanya berisikan tentang topik pernikahan, cinta, dan tipe orang yang Haruto sukai. Namun meskipun begitu, Haruto masih menurut untuk menjawabnya. Satsuki yang nampaknya menyadari bahwa Haruto mulai curiga, dia lalu mengatakan bahwa topik cinta dan pernikahan adalah topik yang umumnya dibicarakan. Mereka bertanya ke Haruto saat ini dengan alasan karena mereka tidak tahu banyak tentang pria. Dan Haruto adalah pria yang paling dekat dengan mereka. Christina dan Flora lalu juga menambahkan bahwa mereka saat ini senang karena telah belajar banyak hal baru hari ini. Menanggapi itu, Haruto kemudian mengatakan bahwa terlepas dari tipe ideal pria, Christina dan Flora adalah gadis yang menawan. Mendengar pujian Haruto, Christina dan Flora kemudian berterima kasih sambil terlihat malu. Sementara itu, Satsuki yang melihat ini di dalam hatinya mengatakan bahwa meskipun Haruto mempunyai banyak kelebihan, namun kekurangan Haruto adalah dia seperti pria naif yang berbicara seperti seorang gigolo. Dan setelah beberapa saat, obrolan mereka pun akhirnya selesai. Satsuki dan yang lainnya kemudian pergi. Namun sebelum pergi, Satsuki mengatakan bahwa akan ada kelompok gadis lain yang akan datang. Jadi Haruto tidak boleh pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Latifa dan Liselot datang menemui Haruto. Kali ini, topik yang dibicarakan oleh Latifa dan Liselot adalah tentang kehidupan masa lalu mereka saat masih di Jepang. Haruto, Latifa, dan Liselot dulu sering naik bus yang sama. Meskipun dulu mereka saling tidak mengenal, namun sekarang mereka malah menjadi teman yang akrab. Latifa kemudian mengatakan bahwa alasannya dulu naik bus hanya karena ingin bertemu Haruto. Setelah Haruto menolongnya, Latifa kemudian menjadi sangat mengaguminya, dan lalu memutuskan untuk selalu menggunakan bus supaya bisa lebih dekat dengan Haruto. Meskipun pada akhirnya Latifa tidak bisa akrab dengan Haruto karena kecelakaan bus itu terjadi. Namun keajaiban terjadi dan sekarang Latifa sudah bertemu dengan Haruto lagi. Latifa lalu memeluk Haruto sambil mengatakan bahwa dia mencintainya. Tidak hanya sebagai adiknya, namun sebagai Suzune yang mencintai Haruto. Mendengar itu, Haruto kemudian terdiam dan lalu mengatakan bahwa Haruto tidak bisa menerimanya. Karena dia masih dalam kondisi mental di mana Haruto belum bisa mencintai seseorang. Meskipun ditolak, Latifa kemudian tidak mempermasalahkannya dan tetap memeluk Haruto. Liselot yang melihat mereka kemudian tersenyum lembut dan mengatakan bahwa dia senang Latifa sekarang bisa menjadi adik Haruto dan bisa menggunakan nama Suzune Amakawa, yang mana Liselot agak iri akan hal itu. Mendengar ini, Latifa lalu mengatakan bahwa Liselot bisa menggunakan nama Amakawa jika dia menikahi Haruto, yang mana kemudian membuat wajah Liselot memerah dan malu. Beberapa saat kemudian, Latifa seperti mengingat sesuatu.
Dan lalu kemudian dia meminta izin Haruto untuk memperlihatkan telinga dan ekornya ke Lancelot, karena nampaknya Lancelot bisa dipercaya. Setelah mendapatkan izin Haruto, Latifah lalu mengungkapkan wujud aslinya. Dan hasilnya Lancelot yang melihat itu, matanya kemudian seperti menyala dan lalu terus mengelus telinga dan ekor Latifah sampai waktu yang cukup agak lama. Setelah Latifah dan Lancelot pergi, kelompok Charlotte, Sarah, Alma, dan Celia pun datang. Melihat kelompok ini, Haruto mengatakan bahwa mereka terlihat cukup menyegarkan. Charlotte lalu mengatakan bahwa dalam keluarga poligami, para istri yang rukun pasti akan selalu berusaha memberikan kesan yang menyegarkan dengan cara mengubah susunan istri setiap harinya. Haruto yang kesulitan untuk menjawab itu kemudian hanya mengatakan bahwa itu cukup masuk akal. Charlotte kemudian memprotes Haruto karena dia memanggil Celia tanpa gelarnya. Dan lalu Charlotte kemudian menyuruh Haruto untuk memanggilnya tanpa gelar juga. Haruto hanya tertawa untuk menanggapinya. Namun Charlotte kemudian memaksa Haruto untuk memanggilnya tanpa gelar. Dan lalu menyuruh Haruto untuk melakukan itu berulang kali. Beberapa saat kemudian Charlotte juga mencoba untuk membuat Haruto mengelus kepalanya. Namun hal itu kemudian dihentikan oleh Celia, Sarah, dan Alma. Kemudian kelompok terakhir adalah Miharu dan Aisyah. Pada awalnya, Miharu ingin duduk di depan Haruto. Namun, Aisyah kemudian menariknya dan akhirnya Aisyah dan Miharu duduk di sebelah Haruto. Miharu dan Haruto nampaknya cukup canggung, mengingat bahwa perasaan Miharu sudah diketahui secara tidak sengaja ketika insiden Miharu diculik oleh Takahisa. Dan sejak itu, mereka berdua jadi jarang berduaan. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Haruto memutuskan untuk tidak melarikan diri dan mengatakan bahwa dia saat ini menjalani hidupnya sebagai Ryo dan bukan Haruto lagi. Di masa lalu, Ryo ingin membuang pikiran Amakawa Haruto dan mencoba untuk menjauh dari Miharu. Namun setelah perjalanannya, Ryo tidak bisa membuang pikiran Amakawa Haruto dan lalu memutuskan bahwa Ryo akan menerima sisi Amakawa Haruto. Oleh sebab itu, Ryo sekarang akan berinteraksi dengan Miharu atau Michan yang melihatnya sebagai Ryo atau Haruto juga. Haruto kemudian mengingat kata-kata Miharu yang mengatakan bahwa dia menyukai baik itu Ryo maupun Haruto yang dulu. Yang mana hal itu kemudian membuat Ryo akhirnya menerima sisi Amakawa Haruto di dalam dirinya. Mendengar ini, Miharu kemudian mulai meneteskan air mata. Sementara itu, Aisyah lalu mengatakan dia percaya bahwa baik Ryo dan Haruto akan menerima banyak kesulitan di masa depan. Namun, Aisyah lalu berterima kasih karena Haruto sudah menerimanya selama ini. Beberapa saat kemudian, Haruto lalu menatap ke wajah Miharu dan lalu mengatakan apa yang tidak bisa dia katakan ketika di upacara penerimaan SMA, yaitu lama tidak bertemu denganmu Michan dan senang bisa bertemu denganmu lagi. Lalu cerita berpindah ke suatu kerajaan kecil jauh di pinggiran wilayah Stral. Di sana banyak penduduk yang saat ini merasakan kelaparan. Namun keluarga kerajaan dan bangsawan di sana terlihat gemuk dan makmur. Dan lalu di ibu kota kerajaan sekarang telah berkumpul 10.000 orang yang telah memberontak ke kerajaan. Kerumunan itu saat ini sudah menghancurkan gerbang distrik bangsawan dan sedang menuju ke arah kastil kerajaan. Namun, seorang wanita yang berpakaian pendeta dan memegang tongkat emas kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya mereka mengikuti dia, yang akan memberikan penghakiman Tuhan kepada kerajaan yang busuk ini. Dan tidak hanya itu, wanita itu kemudian juga menyuarakan bahwa dia akan menghukum setiap penguasa yang ada di dunia busuk ini. Wanita itu lalu berjalan ke arah kastil dengan mata yang dipenuhi dengan kebencian. Dan lalu dia kemudian menaruh ujung tongkat emasnya ke tanah. Dan kemudian tanah yang ada di bawahnya pun bergerak ke atas, seperti tsunami besar yang menuju ke kastil kerajaan yang berada di depannya. Sementara itu di dalam kastil kerajaan, raja kerajaan itu sekarang sedang gemetar ketakutan. Raja itu merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang salah, namun dia malah mendapatkan sesuatu seperti ini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada pemimpin kesatria yang muncul, dan lalu menyuruh raja itu untuk lari. Namun sebelum kata-kata kesatria itu selesai, kastil itu sudah diterjang oleh tsunami tanah. Sementara itu 10.000 orang yang melihat tsunami tanah itu meratakan kastil, mereka semua lalu berteriak dengan penuh semangat. Seorang wanita yang memimpin mereka kemudian mengucapkan bahwa para keluarga kerajaan dan bangsawan korup itu sudah dilenyapkan.
Wanita itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah Sain yang akan membimbing mereka dan akan membangun kerajaan baru bersama dengan rakyatnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.